Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok satu akan menjelaskan tentang materi 3 3.0.3 tentang aktivitas kelas, identifikasi proses yang berjalan, dan materi 3.2.11 tentang mempelajari proses thread handle dan Windows Registry. Di sini kami beranggotakan, saya sendiri Muhammad Reza Zulfapohan, ada Kenajung Rizwandi, ada Kevin Firya Halim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3.0.3. Nah, di sini eh, langkah pertama yang kita butuhkan yaitu PC dengan akses internet. Lalu selanjutnya arahkan eh, ke tautan berikut. Nah, di sini kita download sys internal sheet. Nah, di sini saya sudah ada ininya, filenya. Langsung saja kita ke itu berikutnya. Nah, bagian 2 mulai menampilkan titik akhir TCP atau UDP. Arahkan folder. Nah, di sini kita buka TCP view. Langsung saja kita scroll ke TCP view. Nah, kita buka, klik 2 kali. Yes. Nah, di sini uh, kita bisa melihat aplikasi apa saja yang berjalan di komputer kita. Lalu bagian ketiga, kita akan mengklik iss.exe. Kita cari dulu. Nah, di sini terdapat properties untuk iss.exe. Di sini path-nya yaitu Windows System 32. Langsung saja kita close. Nah, iss.exe adalah Local Security Authority Subsystem Service. Ini adalah komponen inti dari sistem operasi Windows yang bertanggung jawab untuk autentikasi pengguna dalam proses login. Biasanya letaknya di folder tersebut. Nah, lanjut di bagian keempat, yaitu kita buka saja seperti Microsoft Edge atau apapun itu. Misalnya seperti ini, kita refresh. Nah, di sini terlihat Microsoft Edge berjalan. Nah, lalu selanjutnya kita tutup Microsoft Edge tadi dan refresh. Nah, dan di sini Microsoft Edge menjadi close wait. Nah, ini menunjukkan bahwa koneksi yang telah kita buka di Microsoft Edge sebelumnya telah ditutup. Mungkin itu saja materi dari saya tentang 3.0.3 tentang identifikasi proses yang berjalan. Selanjutnya saya berikan ke Kenajung Rizwandi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas dan mempelajari proses create, handle, dan Windows Registry. Nah, untuk bagiannya juga yang pertama mempelajari proses, bagian kedua itu mempelajari create dan handle, dan yang terakhir yaitu bagian tiga mempelajari Windows Registry. Nah, untuk langkah pertama yaitu mengunduh Windows si internal suite karena saya sudah mendownload, jadi sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu buka folder si internal suite dengan semua file yang diekstrak.
Selanjutnya yaitu buka proses XP, exe. Kemudian untuk menemukan proses web browser, kita drag icon find Windows process. Nah yang ini, tapi sebelum itu saya akan buka Microsoft Edge. Kemudian kita drag. Nah, nah di sini sudah tampil dan kemudian proses Microsoft Edge dapat diakhiri dalam proses Explorer ketika kita klik kanan, kemudian pilih kill process. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada jendela web browser ketika proses diakhiri? Nah, jendela web browser akan tertutup atau close. Bisa dilihat seperti yang tadi, langsung ke close atau tertutup. Kemudian kita ke langkah ketiga, mulai proses lainnya. Kita coba lagi ke HTML. uh, tarik lagi yang tadi yang find Windows Process ke CMD. Kemudian proses untuk command prompt adalah CMD access. Nah, ini udah ada. Proses induk CMD access adalah proses Explorer access. CMD access memiliki turunan yaitu conhost access. Turunannya yaitu conhost access. Kemudian kita mulai pin. Bisa kami dilihat di bagian sini. Nah, di sini muncul pin dan ketika pin sudah selesai langsung hilang. Coba kita coba ulang. Di bagian sini terlihat dan hilang ketika sudah selesai pinnya. Kemudian apa yang terjadi selama pin proses pin? Nah, sebuah proses anak pin exe terdaftar di bawah CMD exe selama proses pin. Kemudian itu saat menjauh daftar proses yang aktif, kita menemukan bahwa proses anak host exe mungkin mencurigakan. Untuk memeriksa konten berbahaya, kita klik kanan host exe, kemudian cek virus total. Nah, di sini tidak tampil ya, karena saya sudah pernah mencoba sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat, kita geser. Nah, untuk total virusnya itu 0/76. Kemudian kita coba klik kanan proses CMDXE, kemudian pilih kill proses. Oke. Nah, apa yang terjadi pada proses anak host exe? Nah, proses anak bergantung pada proses induk. Jadi, ketika proses induk berhenti, proses anak juga berhenti. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Kevin Pirihalin. Selanjutnya, kita akan menjelajahi tricks dan handles. Nah, sebelumnya saya jelasin terlebih dahulu apa itu tricks dan handles.
Nah, dalam sebuah proses itu memiliki satu atau lebih threads, di mana threads itu adalah unit eksekusi di dalam proses tersebut. Sedangkan handle adalah referensi abstrak ke dalam blok memori atau objek yang dikelola oleh sistem operasi. Nah, kita dapat menggunakan proses Explorer ini di dalam Windows Internal Suite untuk menjelajahi threads dan handles. Nah, yang langkah pertama kita akan menjelajahi threads terlebih dahulu. Yang pertama, kita buka command prompt terlebih dahulu. Selanjutnya, di jendela Process Explorer, klik kanan ComHost Exe dan pilih Properties. Nah, selanjutnya klik tab Threads untuk melihat threads aktif untuk proses ComHost.exe. Nah, selanjutnya klik OK untuk melanjutkan jika diminta oleh kotak dialog peringatan. Nah, selanjutnya kita analisa detail thread tersebut. Di sini ada pertanyaan jenis informasi apa yang tersedia di jendela properties. Nah, informasi tersebut mencakup variabel lingkungan, informasi keamanan, informasi kinerja, dan string yang dapat dicetak. Selanjutnya, kita klik OK untuk melanjutkan. Nah, pada langkah kedua ini kita akan menjelajahi handles. Yang pertama, di proses Explorer, kita klik View terlebih dahulu. Selanjutnya, pilih Lower Pane View. Selanjutnya, kita klik Handles untuk melihat handles yang terkait dengan proses ConHost.exe. Nah, di sini ada pertanyaan periksa handles, kemana handles tersebut menunjuk. Nah, handles tersebut menunjuk ke file, kunci registry, dan trace. Selanjutnya, kita masuki bagian ketiga menjelajahi registry Windows. Registry Windows ini adalah basis data hierarki yang menyimpan sebagian besar sistem operasi dan pengaturan konfigurasi lingkungan desktop. Nah, yang pertama, untuk mengakses registry Windows, kita klik mulai, terus cari regedit dan pilih editor registry. Selanjutnya, klik ya ketika diminta untuk mengizinkan aplikasi ini untuk melakukan perubahan. Nah, editor registry ini memiliki 5 salang. Salang-salang ini berada di tingkat registry. Yang pertama itu ada haki class root. Nah, ini merupakan subkunci kelas dari haki local machine software. Ini menyimpan informasi yang digunakan oleh aplikasi-aplikasi daftar seperti asosiasi file, serta data pengidentifikasi program atau POC ID, ID class atau CLS ID, dan ID antarmuka atau IID. Yang kedua, ada haki current user yang berisi pengaturan dan konfigurasi untuk pengguna yang sedang login. Yang ketiga, ada haki local machine. Di sini menyimpan informasi konfigurasi khusus untuk komputer lokal. Yang keempat, ada haki users, di mana berisi pengaturan dan konfigurasi untuk semua pengguna di komputer lokal. Haki current user adalah subkunci dari haki users. Dan yang terakhir, ada haki current config, yang menyimpan informasi perangkat kelas yang digunakan saat boot oleh komputer lokal. Nah, pada langkah sebelumnya, kita telah menerima EULA untuk proses Explorer. Nah, kita navigasikan ke kunci registry EULA Accept untuk proses Explorer. Nah, selanjutnya kita klik untuk memilih proses Explorer, haki current user, kemudian software, kemudian kita ke sysinternals, selanjutnya proses Explorer. Nah, kita gulir ke bawah untuk menemukan kunci EULA Accept. Nah, saat ini nilai kunci registry EULA Accept adalah 0x
0,0000001. Nah, kita klik 2 kali kunci registry EULAT accept. Saat ini data nilai di setel ke 1. Nah, nilai 1 ini menunjukkan bahwa EULAT telah diterima oleh pengguna. Selanjutnya, kita ubah 1 menjadi 0 untuk data nilai. Nah, nilai 0 ini menunjukkan EULAT tidak diterima. Kita klik OK untuk melanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Berapa nilai kunci registry ini di kolom data? Nah, di sini tercantum bahwa nilai kunci registry dalam kolom data ada 0x00000000. Selanjutnya, buka proses Explorer. Nah, selanjutnya kita buka folder di internal suite, kemudian buka postapp.exe. Nah, setelah kita membuka proses Explorer, apa yang kita lihat adalah kotak dialog perjanjian lisensi proses Explorer. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kita mengenai identifikasi proses yang berjalan dan juga mempelajari proses state handle dan Windows Registry. Saya Muhammad Reza Zulfawahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.